Baik, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana input data dengan e-arsip melalui Microsoft Access. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita harus memiliki file atau surat yang masuk atau keluar yang akan diinput ke dalam e-arsip nantinya. Dan berikut adalah surat yang akan kita input nanti. Setelah itu, kita dapat memilih menu arsip digital. Dan saya memilih sistem kearsipan berdasarkan subjek. Setelah tampilan keluar, maka yang pertama akan saya input adalah data arsiparis. Yang pertama adalah input nama lengkap dari arsiparis. Kemudian alamat lengkap dari arsiparis. Nomor handphone arsiparis. Kita juga dapat menambahkan foto dalam input data tersebut melalui attachment. Lalu kita cari foto mana yang akan kita input, kemudian kita klik open dan OK. Tak lupa untuk menyimpan input baru dalam menu save. Kemudian kita close. Dan kita dapat kembali setelah input arsiparis selesai. Kemudian kita dapat memilih input kode klasifikasi yang didapat dari file atau surat yang ada. Jika dalam surat tersebut tentang penawaran, maka kode klasifikasi diisi dengan penawaran dan keterangan mengenai barang. Kemudian kita save dan kembali. Setelah itu kita klik input filing cabinet. Jika dalam surat tadi tentang penawaran, maka catatan dalam filing cabinet adalah khusus dokumen penawaran. Lalu pada bagian keterangan diberi strip dan save, lalu close. Setelah input kode klasifikasi arsiparis dan filing cabinet, maka kita perlu input data arsip. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan ID card arsiparis yang telah diinput tadi. Lalu nomor surat yang kita dapat dari file surat yang ada, kemudian kita copy paste. Untuk tanggal surat, kita perlu melihat terlebih dahulu pada surat tersebut kapan surat masuk, tanggal 11, kemudian garing 10, garing 2019. Tanggal surat diterima sehari setelah surat tersebut diberikan. Untuk mengetahui surat masuk atau keluar, kita perlu melihat dari kop surat. Jika kop surat berasal dari pihak lain dan diberikan kepada perusahaan kita, maka surat tersebut dapat dikatakan surat masuk. Untuk perihal surat, kita lihat lagi pada surat adalah penawaran barang. Kita hanya tinggal mengcopy paste saja dan dimasukkan ke dalam input data. Pada bagian lampiran dalam surat tadi, lampirannya tidak ada, jadi kita tidak perlu menambahkan lampiran dan hanya perlu memberi tanda strip. Selanjutnya pada kode klasifikasi yang telah diinput tadi, karena dalam surat tadi adalah penawaran, maka kode klasifikasi dipilih penawaran. Dan pada bagian isi ringkasan, kita ambil dari inti surat yang masuk tadi.
kita copy paste, kemudian kita masukkan ke dalam isi ringkasan. Lalu untuk karena surat tadi adalah surat masuk dari PT Sentosa Makmur, maka dan diberikan kepada PT Karya Cemerlang, maka dari diisi dengan PT Sentosa Makmur dan kepada diisi dengan PT Karya Cemerlang. Untuk indeks atau subjek, karena yang masuk tadi adalah PT Sentosa Makmur, maka ditulis dengan Sentosa Makmur, PT. Catatan dikosongi. Pada bagian kabinet atau rak, surat merupakan penawaran sehingga kabinet dipilih F01 yang berisi khusus dokumen penawaran. Kita pilih F01 dan otomatis akan terisi. Jika semua terinput, kemudian pada bagian attachment kita isi dengan surat yang masuk dari PT Sentosa Makmur. Kita cari file yang akan di attachment, lalu kita klik OK. Dan jika semua surat telah terinput, maka kita pilih save dan cek surat tadi apakah benar atau salah melalui preview. Jika semuanya sudah kita cek dan benar sesuai dengan surat yang masuk atau keluar, kita cek kembali kartu kendali. Terdapat 3 kartu kendali dan 3 warna, kemudian kita close. Dan apabila semuanya sudah sesuai dengan surat yang ada, kita perlu menyimpan data berbentuk file dengan memilih convert file. Convert file tersebut kita pilih format PDF, lalu kita klik OK. Kemudian kita juga perlu menyimpan file kartu kendali dalam format PDF. Kemudian akan tersimpan. Klik OK. Setelah semua terconvert dan tersimpan, kita klik close. Lalu kita hanya perlu melihat file PDF yang sudah tersimpan tadi. Dan proses input arsip digital telah selesai.